Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Dwi Valianti dengan NIM 2405076059. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, kelas B. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban saya terkait beberapa pertanyaan tentang folklore. Baik, jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan folklore? Folklore merupakan warisan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun, terutama melalui tradisi lisan. Folklore mencakup berbagai bentuk budaya, seperti cerita rakyat, legenda, mitos, lagu daerah, upacara adat, dan juga kepercayaan tradisional. Pada umumnya, pencipta folklore tidak diketahui dan memiliki beragam versi, karena diceritakan kembali oleh banyak orang dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Selain itu, folklore juga berperan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta identitas suatu masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sejarah folklore Indonesia? Folklore Indonesia telah berkembang sejak masa prasejarah, ketika masyarakat belum mengenal sistem tulisan. Pada masa prasejarah tersebut, para leluhur mewariskan berbagai cerita, mitos, dan juga kepercayaan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Cerita-cerita itu umumnya berkaitan dengan asal-usul alam semesta, roh nenek moyang, serta nilai-nilai kehidupan yang dianut masyarakat. Setelah masa prasejarah, perkembangan folklore di Indonesia mulai memasuki periode kerajaan Hindu-Buddha. Folklore Indonesia mulai mendapatkan pengaruh dari budaya India. Pengaruh ini terlihat dari hadirnya berbagai cerita wayang, legenda, dan juga mitos yang mengandung ajaran moral dan juga nilai-nilai spiritual. Selanjutnya, ketika Islam masuk ke Nusantara, perkembangan folklore di Indonesia kembali mengalami perubahan dengan hadirnya unsur-unsur Islami seperti hikayat, cerita rakyat bernuansa keagamaan, dan juga tradisi lisan yang syarat dengan pesan moral. Kemudian, pada masa penjajahan, para peneliti Barat mulai mengumpulkan dan juga mendokumentasikan cerita rakyat Indonesia dalam bentuk tulisan. Sejak saat itu, folklore tidak hanya disebarkan secara lisan, tetapi juga mulai dituliskan dan juga dibukukan. Hingga kini, folklore Indonesia terus tumbuh dan dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa. Selain berfungsi sebagai hiburan, folklore juga berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai kehidupan, norma sosial, serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja jenis-jenis folklore? Folklore dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore non-lisan. Folklore lisan merupakan tradisi yang diwariskan melalui ucapan atau tuturan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Contohnya seperti cerita rakyat, pantun dan peribahasa, teka-teki, dan juga lagu daerah. Yang selanjutnya yaitu folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan adalah tradisi yang penyebarannya melalui ucapan dan juga praktik langsung. Contohnya seperti upacara adat, permainan tradisional, tarian daerah, dan juga kepercayaan rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu
folklor non-lisan. Folklor non-lisan adalah tradisi yang berbentuk benda atau hasil karya, tetapi cara pembuatannya diwariskan secara lisan. Contohnya seperti pakaian adat, rumah adat, kerajinan tradisional, dan juga senjata tradisional. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu folklor merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun terutama melalui tradisi lisan dan mencerminkan nilai-nilai, norma, serta identitas suatu masyarakat. Di Indonesia, folklor mulai berkembang sejak masa prasejarah hingga kini dengan berbagai pengaruh dari budaya lain. Folklor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan juga folklor non-lisan. Keberadaan folklor penting untuk dilestarikan karena berfungsi sebagai media pewarisan nilai kehidupan, kearifan lokal, dan juga jati diri bangsa. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.